Hello Technolovers, siapa sih yang tidak mengenal Susilo Bambang Yudhoyono? Ya, ia merupakan Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Sepak terjang Jenderal TNI Hor Purnawirawan, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat tak bisa diremehkan. Sejarah mencatat, pria yang akrab disapa SBY ini punya segudang pengalaman tempur di berbagai operasi militer. Tapi siapa sangka, SBY justru pernah mengalami nasib sial saat masih aktif berdinas loh gengs. Penasaran? Mari kita simak ulasannya berikut ini. Profil. Seperti yang kita ketahui bersama, Jenderal TNI Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Republik Indonesia ke-6. Berbeda dengan presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses pemilu presiden putaran 2, 20 September 2004. Lulusan terbaik Akabri pada tahun 1973 yang akrab disapa SBY ini lahir di Pacitan, Jawa Timur 9 September 1949. Dilansir dari berbagai sumber, SBY adalah anak tunggal dari pasangan R. Sukoco dan Siti Habibah. Darah prajurit SBY memang menurun dari sang ayah yang pensiun sebagai Letnan 1, sementara sang ibunda yaitu Siti Habibah adalah putri salah seorang pendiri Ponpes Tremas. Pendidikan sekolah rakyat adalah pijakan masa depan yang paling menentukan bagi SBY. Ketika duduk di bangku kelas 5, untuk pertama kalinya SBY kenal dan akrab dengan nama Akademi Militer Nasional atau AMN, Magelang, Jawa Tengah. SBY kemudian melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri Pacitan. Sejak kecil, SBY bercita-cita untuk menjadi tentara dengan masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Akabri setelah lulus SMA akhir tahun 1968. Namun, lantaran terlambat mendaftar, SBY tidak jadi masuk Akabri dan akhirnya dia menjadi mahasiswa Teknik Mesin Institut Surabaya, ITS. Namun kemudian, SBY justru memilih masuk pendidikan guru sekolah lanjutan pertama PGSLP di Malang, Jawa Timur. Sewaktu belajar di PGSLP Malang itulah Susilo Bambang Yudhoyono mempersiapkan diri untuk masuk kembali ke Akabri. Dan akhirnya pada tahun 1970 SBY masuk Akabri di Magelang, Jawa Tengah. Semasa pendidikan, SBY yang mendapat julukan jerapah sangat menonjol. Terbukti ketika ia meraih predikat lulusan terbaik Akabri 1973 dengan menerima penghargaan Lencana Adi Makayasa. Setelah menamatkan pendidikan militer pertamanya, SBY kemudian masih melanjutkan studi militernya dengan pergi belajar ke beberapa universitas militer ternama. Perjalanan karir. Perjalanan karir militer SBY dimulai dengan memangku jabatan sebagai Danton Pan Yonif Linut 330 Kostrat, Komandan Peleton 3 di Kompi Senapan 3, Batalion Infanteri Lintas Udara 330 Tridharma Kostrat, tahun 1974 hingga 1976. Kefasihan dalam berbahasa Inggris membuatnya terpilih mengikuti pendidikan lintas udara Airborne dan pendidikan pasukan Komando Ranger di Pusat Pendidikan Angkatan Darat Amerika Serikat, Fort Benning, Georgia 1975. Setelah kembali ke tanah air, SBY memangku jabatan Komandan Peleton 2 Kompi A Batalion Linut 305 Tengkorak dan Tonpan Yonif 305 Kostrat tahun 1976 hingga 1977. Ia pun memimpin peleton ini bertempur di Timur-Timur. Sepulang dari Timur-Timur, SBY menjadi Komandan Peleton Mortir 81 Yonif Linut 330 Kostrat tahun 1977. Setelah itu, ia kemudian ditempatkan sebagai Kasih 2 Ops Brigif Linut 17 Kujang 1 Kostrat 1977 hingga 1978 dan Kipan Yonif Linut 330 Kostrat 1979 hingga 1981 dan Pabon Muda Shops Sword 1981 hingga 1982. Selanjutnya, SBY dipercaya menjabat dan Yonif 744 Dam 9 Udayana 1986 hingga 1988 dan Paban Madialat Sops Dam 9 Udayana 1988. Sebelum mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando TNI AD di Bandung dan keluar sebagai lulusan terbaik Saskoad 1989, SBY diketahui pun sempat menjadi dosen Seskoad 1989 hingga 1992. Dan ditempatkan di Dinas Penerangan TNI AD dengan tugas antara lain membuat naskah pidato KSAD Jenderal Edi Sudrajat.
Ketika Edi Sudrajat menjabat Panglima ABRI, SBY ditarik ke Mabes ABRI untuk menjadi koordinator staf pribadi Pangap Jenderal Edi Sudrajat 1993. Ada banyak sekali jabatan militer yang kemudian dijabat oleh SBY. Puncaknya adalah ketika dia dipercaya bertugas ke Bosnia Herzegovina untuk menjadi perwira PBB 1995. Tak hanya itu saja, SBY juga pernah menjabat sebagai Kepala Pengamat Militer PBB, Chief Military Observer United Nations Protection Force, yang bertugas mengawasi gencatan senjata di bekas negara Yugoslavia berdasarkan kesepakatan Dayton AS antara Serbia, Kroasia, dan Bosnia Herzegovina. Setelah kembali dari Bosnia, ia diangkat menjadi Kepala Staf Kodam Jaya 1996, sekaligus Ketua Bakors Tanasda dan Ketua Fraksi ABRI MPR Sidang Istimewa MPR 1998 sebelum menjabat Kepala Staf Teritorial atau Kastet ABRI 1998 hingga 1999. Terjun ke dunia politik. Di tahun 2000, SBY memulai langkah politiknya dengan untuk memutuskan pensiun lebih dini dari militer. SBY kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi selama masa pemerintahan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tak lama kemudian, SBY harus meninggalkan posisinya sebagai Mentamben karena Gus Dur memintanya menjabat Menko Polsoskam. Pada tanggal 10 Agustus 2001, Presiden Megawati mempercayai dan melantik SBY menjadi Menko Polkam dalam Kabinet Gotong Royong. Tetapi pada 11 Maret 2004, SBY memilih untuk mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam. Langkah pengunduran diri ini membuatnya lebih leluasa menjalankan hak politik yang akan mengantarkannya ke kursi puncak kepemimpinan nasional. Pada pemilu presiden yang dilakukan secara langsung untuk pertama kalinya, SBY berpasangan dengan Yusuf Kala meraih kepercayaan mayoritas rakyat Indonesia dengan perolehan suara di atas 60%. Dan pada tanggal 20 Oktober 2004, Susilo Bambang Yudhoyono dengan Yusuf Kala dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6. Pada 3 Juli 2013, SBY mendapat penghargaan Mahadwija Praja Utama dari Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Penghargaan itu diberikan saat Kongres 21 PGRI di Jakarta. Penghargaan tertinggi dari PGRI dipersembahkan pada tokoh yang memperjuangkan dan memartabatkan guru. SBY dinilai perhatian pada nasib guru dengan mendeklarasikan bahwa guru adalah jabatan profesi pada 2004. Tahun 2005, disahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Juga adanya sertifikasi guru dan tunjangan profesi guru mulai dibayar. Pernah gagal menjadi Kopassus. Beberapa catatan yang ditorehkan jelas membuktikan jika SBY adalah seorang perwira yang sangat terampil, baik dari segi kemampuan bertempur dan kemampuan intelijensi yang tinggi. Sayangnya, SBY justru pernah mengalami nasib sial saat baru saja lulus dari Akabri. Sebagai seorang prajurit TNI Angkatan Darat, ternyata SBY sangat ingin bergabung dengan Kesatuan Pasukan Elit Komando Pasukan Khusus. Dengan segala kemampuannya dalam hal pertempuran dan akademis, SBY sangat layak untuk menjadi bagian dari Korps Baret Merah. Akan tetapi, SBY justru harus mengubur mimpinya itu. Dalam buku berjudul Kepak Sayap Putri Prajurit yang ditulis mendiang sang istri, Kristiani Herawati Yudhoyono, terungkap mengapa SBY gagal menjadi anggota Kopassus. Bukan karena tak memenuhi syarat, akan tetapi Kopassus yang saat itu dipimpin oleh Brigjen TNI Witarmin tidak membuka penerimaan anggota baru pada 1973. Meski demikian, keinginan SBY untuk bergabung dengan Satuan Tempur Elit TNI Angkatan Darat akhirnya tercapai saat ia bergabung dengan Brigade Infanteri Lintas Udara atau Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad pada 1977. Tak hanya itu saja, pembahasan mengenai pernah gagal menjadi Kopassus juga ada dalam buku SBY Selalu Ada Pilihan. Dalam buku tersebut juga mengungkapkan kesedihan dan kekecewaannya tak terpilih sebagai KSAD pada 1999. Itu meski telah diusulkan langsung oleh Panglima ABRI, bagi prajurit lulusan Akmil menjadi pemimpin Angkatan Darat merupakan dambaan besar. Nah, itulah tadi ulasan seputar nasib sial Jenderal SBY, gagal jadi anggota Kopassus TNI. Menurut Technolovers, gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. See you!